Halo, selamat datang di Neo Insight. Semoga kamu sehat selalu. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah pertandingan global yang, percaya deh, bakal nentuin masa depan kita semua. Anggap aja ini Piala Dunianya teknologi. Coba deh, lupain sejenak soal tank, jet tempur, atau perang-perang fisik yang kita sering lihat di film. Gambaran perang global di zaman sekarang itu udah beda banget. Pertarungan terbesar di abad 21 ini udah nggak lagi terjadi di medan perang konvensional. Betul banget. Perangnya sekarang itu ada di dunia siber, di dalam laboratorium riset yang super canggih, dan di lantai pabrik yang isinya robot semua. Ini perang yang senjatanya itu kode program, kepingan silikon, dan data. Ya, hal-hal yang ngebuat HP di kantong kamu nyala, dan internet yang kita pakai setiap hari jalan. Dan kayak di final Piala Dunia, pertarungan buat jadi yang nomor satu ini akhirnya mengerucut ke dua kontestan utama. Dua raksasa teknologi yang siap adu strategi bukan cuma buat menang satu pertandingan, tapi buat menguasai masa depan itu sendiri. Di sudut biru, sang juara bertahan, sang inovator, Amerika Serikat. Dan di sudut merah, sang penantang yang super cepat, China. Inilah pertandingan utamanya, teman-teman. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi, di mana sih sebenarnya pertandingan ini diadain? Jelas bukan di stadion, tapi di beberapa arena teknologi paling krusial yang bakal ngebentuk dunia kita ke depan. Nah, ini dia lapangan permainannya. Kita ngomongin soal artificial intelligence atau AI yang bakal ngubah segalanya, dari cara dokter diagnosa penyakit sampai cara mobil nyetir sendiri. Terus ada chip semikonduktor, otaknya semua gadget yang kita punya. Ada juga jaringan 5G yang bukan cuma buat streaming lebih cepat ya, tapi buat ngehubungin miliaran perangkat. Dan jangan lupa, ada superkomputer dan teknologi luar angkasa. Siapapun yang unggul di sini, dialah yang bakal mimpin dunia. Dan kalimat ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Negara yang menang di arena-arena ini bukan cuma dapat piala, tapi dapat kendali atas ekonomi global dan pengaruh dunia buat puluhan tahun ke depan. Taruhannya gede banget. Yuk, kita mulai analisis dari sang juara bertahan, tim Amerika. Mereka ini dikenal sebagai sang inovator sejati, tim yang seringkali bikin aturan main baru lewat kreativitas dan penemuan-penemuan yang gila banget. Coba kita lihat statistik tim ini. Pemain bintangnya, wah, nama-nama yang kita kenal semua. Apple, Google, Microsoft. Strategi utama mereka, inovasi tanpa henti, terutama di AI dan software yang jadi dasar cara kita hidup dan kerja. Kekuatan tersembunyi mereka, ekosistem startup di Silicon Valley yang kayak pabrik ide-ide baru. Dan kartu asnya, ini dia, mereka mengontrol desain chip global. Artinya, mereka yang gambar cetak biru buat otaknya teknologi di seluruh dunia. Nah, sekarang gimana cara mereka bisa terus di depan? Coba lihat grafik ini. Investasi buat riset dan pengembangan atau R&D dari perusahaan-perusahaan Amerika itu luar biasa besar. Mereka bakar duit miliaran dolar cuma buat nyiptain teknologi masa depan. Ini cara mereka buat mastiin mereka selalu selangkah lebih maju dari lawannya. Oke, sekarang kita beralih ke penantang yang lagi naik daun, tim China. Kalau Amerika itu sang inovator, China ini ibarat sprinter. Mereka mungkin mulainya agak belakangan, tapi kecepatan lari, efisiensi, dan ambisinya, wih, jangan ditanya. Pemain bintang mereka ada raksasa kayak Huawei di bidang telekomunikasi dan BYD di mobil listrik. Strategi utama mereka, produksi massal dan skala besar. Kemampuan mereka buat bikin teknologi canggih jadi murah dan bisa diakses jutaan orang itu jagonya. Kekuatan tersembunyinya adalah dukungan penuh dari pemerintah yang nyuntik dana gede-gedean buat ngejar ambisi teknologi mereka. Terus, kartu as mereka, dominasi di infrastruktur 5G, mereka kayak lagi ngebangun jalan tol digital buat masa depan. Nah, kutipan ini ngegambarin strategi China banget. Fokus mereka itu kecepatan eksekusi. Mereka mungkin nggak selalu nemuin teknologinya dari nol, tapi kemampuan mereka buat ngadopsi, nyempurnain, dan nyebarin teknologi itu dalam skala raksasa, itu nggak ada tandingannya. Dari semua arena pertandingan tadi, ada satu yang jadi penentu. Kayak pertandingan final di dalam turnamen inilah. Ya, kita lagi ngomongin soal perang chip semikonduktor. Ini udah kayak main catur tingkat dewa. Amerika main strategi bertahan dengan ngebatasin akses China ke teknologi chip canggih. Tujuannya buat ngerem laju mereka. Nah, sebagai balasan, China ngelancarin serangan balik dengan investasi ratusan miliar dolar buat bangun industri chip mereka sendiri dari awal. Tujuannya satu, mandiri secara total. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Pertarungan paling sengit buat jadi nomor satu di dunia saat ini, itu terjadinya di level mikroskopis.
di dalam kepingan silikon super kecil yang jadi motor penggerak seluruh dunia digital kita. Oke, setelah kita lihat kekuatan kedua tim dan duel utama mereka, kita sampai ke pertanyaan terbesar. Gimana skor akhirnya? Siapa yang bakal ngangkat trofi di akhir pertandingan ini? Ini dia nih, pertanyaan $1 juta yang ada di kepala semua orang. Apakah sang inovator bakal mempertahankan mahkotanya? Atau sang sprinter cepat ini bakal nyalip di tikungan terakhir? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Ini pertarungan antara dua filosofi yang beda banget. Di satu sisi ada kekuatan inovasi dan riset dari Amerika yang bisa nyiptain sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain ada kekuatan efisiensi dan skala dari China yang bisa bikin teknologi jadi murah dan nyebar ke miliaran orang dengan cepat banget. Karena itu, skenario yang paling mungkin terjadi itu bukanlah kemenangan mutlak salah satu pihak. Justru kita kayaknya lagi menuju ke sebuah dunia di mana bakal ada dua ekosistem teknologi yang terpisah dan saling bersaing. Satu kubu dipimpin Amerika, satu lagi dipimpin oleh China. Oke, ini semua seru banget. Tapi, apa artinya ini semua buat kita-kita di Indonesia? Gimana pertandingan global ini ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari? Dampaknya nyata banget. Ini bakal ngaruh ke pilihan smartphone kamu. Mungkin nanti kamu harus milih mau ada di ekosistem Amerika atau Cina. Bayangin aja ada dua toko aplikasi yang beda dan nggak nyambung satu sama lain. Ini juga nentuin seberapa cepat kita bisa nikmatin jaringan 5G yang beneran dan bahkan bisa ngaruh ke harga barang-barang elektronik. Jadi ini bukan lagi masalah negara besar yang jauh di sana, tapi masalah yang ada di kantong kita sendiri. Jadi, penting buat kita ingat kalau pertandingan ini belum selesai. Babak-babaknya masih terus berjalan, dan hasilnya bakal ngebentuk dunia teknologi buat generasi-generasi mendatang. Dan kita semua sebagai pengguna adalah penonton di barisan paling depan. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat kamu. Antara kekuatan inovasi Amerika melawan kecepatan skala China, menurut kamu, siapa yang bakal lebih unggul dalam 10 tahun ke depan? Coba tulis prediksi kamu di kolom komentar ya.